Bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Kecelakaan lalu lintas libatkan dua pengendara motor di Jalintim, Tulang Bawang. Kecelakaan lalu lintas mewarnai momen silaturahmi Lebaran 2022 di ruas Jalan Lintas Timur Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Peristiwa laka yang lantas melibatkan dua sepeda motor ini terjadi pada H+2 Lebaran 2022 kemarin, yakni pada Rabu 4 Mei 2022 di Jalintim kilometer 149 Kampung Agung Dalam, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Kecelakaan motor ini tidak mengakibatkan korban jiwa, namun menyebabkan penumpang dan pengendara alami luka-luka. Dua sepeda motor yang terlibat kecelakaan ini berplat nomor polisi Jakarta, yakni Yamaha Vixion merah dengan nomor polisi B6096ZMK, lalu dengan Honda Verza putih dengan nomor polisi B3882FXR. Kasat Lantas Polres Tulang Bawang AKP Suhardo membenarkan kejadian laka lantas di Jalintim itu. AKP Suhardo mengungkapkan kecelakaan itu bermula saat motor Honda Verza berwarna putih melaju dari arah Palembang menuju ke arah Bandar Lampung. Posisinya saat itu berada di belakang kendaraan minibus. Namun setibanya di TKP, mendadak Honda Verza berbelok ke arah kanan. Bersamaan dengan itu datang sepeda motor Yamaha Vixion merah dari arah berlawanan. Maka terjadilah kecelakaan. Ditambahkan AKP Suhardo, pengendara Yamaha Vixion bernama Andri Repian, berusia 27 tahun dan penumpangnya yakni wanita bernama Antinah, berusia 25 tahun mengalami luka ringan. Keduanya merupakan warga Kabupaten Lampung Tengah. Pengendara Honda Verza bernama Muhammad Zakaria berusia 23 tahun dan penumpangnya wanita bernama Lia Fitriana berusia 18 tahun, merupakan warga Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang. Keduanya juga mengalami luka ringan. Berita selanjutnya, motor pemudik yang jadi korban pencurian sudah dikembalikan. Motor pemudik Lebaran 2022 yang menjadi korban pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Abung Barat Polres Lampung Utara telah dikembalikan kepada pemiliknya. Korban adalah Ahmad berusia 40 tahun, warga desa Menangajaya, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan, Lampung, yang saat kejadian sedang melakukan aktivitas mudik Lebaran 2022 dari Jakarta. Peristiwa naas itu terjadi pada H-2 Lebaran 2022 atau pada Sabtu 30 April 2022 malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polsek Abung Barat Polres Lampung Utara menyerahkan 1 unit barang bukti kasus pencurian sepeda motor kepada korban Ahmad. Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno melalui Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, pihaknya telah menerima laporan mengenai penyerahan barang bukti tersebut. Ia mengungkapkan penyerahan kendaraan kepada korban disaksikan oleh Kepala Desa Menangajaya, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan, Bardalinza dan juga kakak korban bernama Ahmad Roni. Ahmad menjadi korban pencurian dengan kekerasan saat melakukan mudik menggunakan sepeda motor dari Jakarta dan hendak pulang ke rumahnya. Pada Sabtu malam 30 April 2022 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, dirinya dipepet oleh 2 orang sebelum jembatan Waikunana. Orang yang mengendarai sepeda motor Evo tiba-tiba memepet dan langsung mengambil kunci motornya. Pandra menambahkan, Polda Lampung menghimbau kepada masyarakat yang melakukan perjalanan balik agar melakukan pemeriksaan terhadap fisik maupun melakukan pengecekan terhadap kendaraannya. Selama dalam perjalanan, masyarakat agar dapat memanfaatkan pos pengamanan, pos pelayanan dan pos terpadu, baik yang ada di JTTS, Jalinsum maupun di Pelabuhan Bakauheni. Kemudian jika selama dalam perjalanan melihat orang yang dicurigai, agar dapat melapor kepada kantor polisi terdekat maupun ke Pospam, Posyan, dan Pos Terpadu.
Sementara itu, Kepala Desa Menangajaya Bardalinza mengapresiasi atas kinerja tim Satgas Anti Begal Polres Lampung Utara bersama dengan Polsek Abung Barat yang telah berhasil menemukan kembali sepeda motor tersebut. Berita selanjutnya, pemudik mulai memadati Pelabuhan Bakauheni Lampung. Pada H+3 setelah Lebaran hari ini, yakni Kamis 5 Mei 2022, arus balik pemudik mulai memadati Pelabuhan Bakauheni. Seperti halnya terlihat pada pelayanan untuk penumpang pejalan kaki. Ratusan pemudik penumpang pejalan kaki terlihat antri di loket untuk pencetakan tiket secara online. Antrian penumpang pejalan kaki tersebut sudah terjadi sejak pagi. Memasuki siang hari, kondisi antrian kian panjang dan membeludak. Beberapa penumpang mengeluh proses pencetakan tiket yang memakan waktu cukup lama, sehingga antrian kian panjang. Seperti diungkapkan oleh Syafriuddin, seorang penumpang pejalan kaki. Dirinya mengatakan ia menunggu selama 1 jam untuk menunggu pencetakan tiket. Namun sebanyak 47.048 pemudik penumpang pejalan kaki asal Jawa masih belum kembali ke tempat asalnya hingga H+3 setelah Lebaran hari ini, yakni pada Kamis 5 Mei 2022. Berita selanjutnya masih seputar info mudik. Tiket hangus bagi pemudik yang terjebak kemacetan tidak diberlakukan. Selama pelayanan mudik lebaran, pihak ASDP Cabang Bakauheni tidak memberlakukan tiket hangus kepada para pemudik yang terjebak kemacetan atau force majeure. ASDP juga sudah mengantisipasi jika terjadi tiket online down atau server down. General Manager PT ASDP Cabang Bakauheni Suharto mengatakan, untuk mengantisipasi gangguan pada server, pihaknya sudah menyiapkan berbagai langkah sehingga tidak terjadi penumpukan calon penumpang di Pelabuhan Bakauheni akibat adanya gangguan sistem. Dikatakan oleh Suharto, apabila terjadi force majeure, pihaknya akan membuat berita acara dan tiket tidak hangus. Menurutnya, pemegang tiket kapal bisa langsung masuk ke kapal dengan hanya memperlihatkan bukti tiket yang sudah dipesan. Berita selanjutnya, akibat menelan korban jiwa, BPBD Pesisir Barat larang wisatawan berenang di laut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pesisir Barat kembali mengingatkan kepada pengunjung pantai wisata yang ada di Pesisir Barat untuk tidak berenang dan mandi di laut pada Kamis 5 Mei 2022. Diketahui hampir setiap tahun pada musim Lebaran, pantai di Pesisir Barat selalu menelan korban jiwa. Pada musim Lebaran tahun ini, yakni 1443 Hijriah atau Lebaran tahun 2022, sudah ada 2 insiden yang dialami oleh wisatawan. Insiden pertama dialami oleh Agung berusia 11 tahun, warga Waitenong, Lampung Barat. Ia terkena tusuk bulu babi di bagian telapak dan jari kaki saat bermain di pantai Tanjung Setia. Kemudian insiden kedua menelan korban jiwa. Insiden tersebut dialami oleh warga Tangerang Rahmat Budi Priyono bersama anak perempuannya Kaisa Rasa Zafira saat mandi di pantai Benawang Pekonwalur, Kecamatan Pesisir Utara. Berita selanjutnya, antisipasi lonjakan wisatawan, polisi lakukan rekayasa lalu lintas ke Pesawaran. Mengantisipasi terjadinya kemacetan dampak dari lonjakan wisatawan, Satlantas Polresta Bandar Lampung melakukan rekayasa lalu lintas. Khususnya arus lalu lintas dari arah Bandar Lampung menuju lokasi wisata pantai di Kabupaten Pesawaran. Kasat Lantas AKP M. Rohmawan melalui KBO Satlantas Ibda Gunawan mengatakan, rekayasa lalu lintas di Simpang Sukamaju Lempasing berlangsung sampai Minggu 8 Mei 2022. Gunawan menjelaskan kendaraan yang hendak melintas ke Simpang Sukamaju harus putar arah melalui pom bensin terlebih dahulu. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di pertigaan Simpang Sukamaju.
Sedangkan kendaraan yang menuju Simpang Sukamaju Lanjut Gunawan dialihkan kembali melalui perumahan Puri Gading atau objek wisata Puri Gading. Sehingga keluar arus kendaraan tetap sama mengarah ke Jalan RE Marta Dinata yang menuju objek wisata pantai di Pesawaran. Gunawan menjelaskan lonjakan wisatawan tersebut dikarenakan panjang jalan tidak seimbang dengan jumlah kendaraan yang ada, sehingga terjadi kepadatan jalan namun tetap bisa berjalan. Ia menyebutkan wisatawan yang melintas sangat beragam dan berasal dari berbagai daerah. Namun Gunawan mengakui wisatawan masih didominasi oleh kendaraan berplat BG. Gunawan menambahkan jumlah wisatawan yang datang hampir sama dengan tahun lalu, di mana jumlah pengendara sangat padat berkunjung ke arah wilayah pantai Pesawaran. Gunawan mengimbau masyarakat agar mengikuti pengalihan arus lalu lintas yang dilakukan supaya menghindari kemacetan dan lonjakan pengendara. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam.